Halo Sapa, ini Ayah. Ibu. Hari ini Ayah dan Ibu pengen ngasih tahu update perkembangan kamu di usia kamu yang hampir 5 bulan. Karena sekarang tanggal 18 Agustus, jadi 3 hari lagi kamu umurnya udah 5 bulan nih. Nggak terasa, berasa deket banget, udah hampir setengah tahun. Di umur Setengah tahun, 6 bulan. hampir, kan 1 bulan lagi. Jadi perkembangan kamu yang pertama itu apa nih? Oke, yang pertama tuh sebenarnya kan di bulan lalu ya, di 4 bulan, umur kamu 4 bulan tuh udah bisa tengkurap kan. Cuman di umur yang 5 bulan ini tengkurapnya tuh banyak gaya. Kenapa banyak gaya? Karena yang pertama nih, dia tuh tengkurapnya udah bisa muter. Jadi kalau misalnya ditaruh mainan nih di sini, dia ikut jadinya makin muter gitu. Karena dia pengen ngambil mainan itu. Nah yang kedua, tengkurapnya tuh udah mundur, jadi dia udah jalan mundur hampir banget. Jatuh dari kasur. Udah di pinggir kasur gitu. Terus kadang jangan tengkurap, tetep aja tengkurap gitu kan. Emang? Sampai Iya. sampai jatuh. Sebenarnya nggak jatuh, nyungsep ya, karena kita udah antisipasi duluan, di bawah nanti dikasih bantal, dikasih guling gitu, jadi dia kena guling kepalanya gitu. Apa? Jangan astagfirullahaladzim, nggak boleh nyungsep. Kan aku bilang, Dede, ibu bilang kan apa? Nyungsep. Itu perkembangan pertama. Terus perkembangan kedua itu ini nih yang paling gong nih. Kamu Tapi aku sedih. jadinya kenapa tuh, coba jelasin kenapa? Jadi kamu tuh udah bisa ngomong aja. Tapi ibu belum. Sebenarnya terharu ya, maksudnya seneng, happy banget. Cuman alangkah happy-nya kamu manggil ibu sih, harus. Ya dulu lah. Kamu stop. Dan itu jelas banget. Ada yang bilang sih kayak pasti cuma celotehan yang nggak sengaja, ya mau sengaja atau enggak, tapi itu sangat jelas sih ya. Jelas banget, kadang. Tapi bukan sekali itu doang, sering banget. Ada yang nggak ke-record, ada yang ke-record gitu. Lu ya ninggalin lu ayah anakku tuh. Dari sini lah. Mana ayah Dede? Ayah. Dah. Ini nungguin loh. Oi. Panggil ayahnya, panggil. Mana ya Dede? Ibu nggak dipanggil ibu. Ya. Panggil kencang. Masya Allah.
dan ngomong ayahnya tuh jelas. Pas banget. Terus nih ngomong ayahnya tuh pas lagi dia nangis minta tolong nih kalau aku nggak kasih mainan, kayak ayo gitu. Udah ya, merah ya, mukanya merah, udah merah mukanya merah. Terus apa lagi ya, pokoknya pas banget gitu timingnya. Kenapa dia bisa ngomong, aku bilang bisa dia ngomong ayah, karena timingnya tuh pas banget harus nyebut kamu gitu sih. Terus ngomong enggak itu jelas banget, ngomong enggak gitu. Kemarin ditanya sama kamu kan, kangen ayah enggak? Kangen ayah enggak katanya. Kangen sama ayah enggak? Coba kangen sama ayah enggak? Enggak. Pulang ya. Pulang ya. Walaupun nggak sengaja, tapi kalau nggak sengaja gitu kan ya, misalnya, tapi dia kenapa bisa pas timingnya pas banget. Kayak Safa kangen ayah nggak? Tiba-tiba dia bilang enggak, kan balik sih. Nggak boleh ngikutin ayah ya, nggak boleh. Sebenarnya aku juga yang video, karena aku yang videoin kan, itu tuh sebenarnya shock banget lah. Kok dia bisa ngomong itu? Kayak kok dia bisa ngomong itu? Ya kan, lucu. Kaget ya Neng? Kaget banget sebenarnya di video. Enggak. Kamu kayak, hah? Kangen? Enggak kangen. Kaget sih. Cuma kita kaget banget. Enggak, lucu banget. Selanjutnya? Itu paling gong ya. Iya, itu paling gong. Terus perkembangan selanjutnya, Safa itu udah bisa diajak main dan ketawa. Di umur 4 bulan sih udah bisa ya Neng ya? Semuanya juga bisa dia bisa senyum, ketawa tuh bisa. Tapi di umur dia yang 5 bulan ini, dia kalau diajak main atau diajak ketawa tuh lebih respon ya Neng ya? Yang biasanya dia nggak ketawa kalau diajak main atau bercanda, sekarang dia ketawa. Dulu kan cuma senyum doang, sekarang dia kalau diajak bercanda tuh tawa, terus sampai berkali-kali ketawanya. Terus gimana lagi nih? Coba aja. Iya, lebih responsif aja sih. Jadi apa ya, kalau kita liatin muka itu pasti dia langsung ketawa. Kayak udah kenal muka ini ya? Pasti dia langsung senyum, ikutan gitu. Terus kalau kita kagetin tuh kan emang udah bisa. Cuman sekarang tuh lebih lucu lah pokoknya. Apa? Halo. Itu siapa itu? Apa ya? Halo. Nah, Allahu Akbar, kok sholat? Halo, Bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus nah ini lucu nih, tidurnya udah bisa pakai guling. Jadi tidurnya miring pakai guling. Terus sekarang tuh apa ya, kan biasanya nih kalau dede apa namanya,
kalau dari kebangun tuh, biasanya kalau dia nggak ada Mimi tuh dia langsung kayak nangis gitu. Tapi kalau ada guling di sampingnya dia lebih anteng. Jadi kalau misal dia tidur nih ada guling sampingnya terus dia kebangun kaget entah gimana, tuh kalau ada guling tuh dia langsung kayak mainin guling terus Gini kayak dikiranya Mimi kali ya, kayaknya Mimi gitu tidur lagi gitu, jadi lebih anteng kalau pakai guling. Terus lucu juga. lucu ya pakai guling. Terus dia kalau tidur miring tuh kayak orang dewasa. Terus kakinya kena guling gitu, kaki sama tangan kena guling, lucu banget. Betisnya pentol. Mentol. Terus dia maunya tidurnya tengkurap terus, Neng. Ya. Wah itu capek banget sih. Kita harus kalau dia tengkurap Gak nyenyak tidur karena takut ya, Neng. takut banget pas dilihat nih tidur udah tengkurap. Akhirnya bikin ide lah kamu kan. Ini gimana kalau kita bikin gundukan kiri kanan kan? Ini biar dia nggak bisa kiri kanan. Karena bingung udah cara apapun tetap diacak-acak sama dia, tetap ditendang, tetap berantakan lah gitu. Gak apa ya? Dia makin gelisah banget sih pas fase itu tuh gelisah banget dia. Karena dia nggak leluasa untuk tengkurap karena sekarang tuh tidur dia nyamannya tengkurap atau miring. Iya gitu. Nah makanya sekarang udah tidur pakai guling itu dia lebih nyaman. Terus apa nih? Namanya? Tengkurapnya udah mulai kuat ya, Neng ya? Ya terus tangannya tuh udah dinaikin ke atas gitu. Bisa. Coba. Push apa? Aduh, kurang. Oke. Terus tangannya naikin ke atas gitu yang kayak mau berantem. Coba banget. Lucu kan? Lucu. Oke. Terus perkembangan selanjutnya udah bisa duduk tapi masih goyang ya, Neng ya? Masih belum kuat. Makanya kita beli kursi training. Biar dia ada sanggahan lah gitu. Biar lebih safety juga. Ya soalnya banyak yang aku lihat sih, bukan banyak yang aku lihat ya, maksudnya aku banyak baca tuh takutnya apa sih skolosis apa sih gitulah pokoknya bahasanya. Jadi si tulang ini kan belum kuat, jadi nggak boleh dipaksain gitu sih katanya. Tapi nggak tahu ya, emang mungkin aku kurang belajar juga ya. Katanya kan bisa di stimulasi kayak gitu. Kayak dulu kita time. Iya, stimulasi dari newborn kayak gitu-gitu kan. Cuman nggak tahu ya, emang nggak banyak baca atau aku gak banyak belajar juga, jadinya belum berani aja gitu. Makanya ya udahlah beli kursi training aja gitu. Lebih safety. Takutnya kita ini kan soalnya tulangnya nih ya, tulang belakang. Iya, ngeri sih. Cuman mungkin di luar sana ada yang emang udah stimulasi gitu, boleh masukan buat kita ya biar kita lebih belajar. Ada yang komen di mana? Ngeri 18 subscriber ya. Ya apa? Oke. Jadi masalah duduk udah, terus perkembangan selanjutnya udah bisa meraih semua benda dan benda itu dimasukin ke mulutnya. Nah itu mah kayaknya kalau kamu bisa ini dimakan sama dia. Emang Neng, itu kalau dideketin nih mukaku nih dipegang dia mangap-mangap. Iya. Kayak mulutnya muat aja. Karena mungkin udah ada kan katanya ada yang siap. Katanya ada yang siap untuk empati ya, jadi kayak apapun benda dimasukin ke mulut gitu. Karena udah deket-deket empati nih. Iya, karena kalau misal dia pun lihat kita makan tuh kayak udah bijak aja dia kayak pengen gitu.
udah nggak mau diem mulutnya tuh, udah pengen kayak orang lapar gitu tuh. Apa aja diambil, apa aja dimasukin, jadi kita harus ekstra hati-hati banget. karena bentar lagi dia udah mulai aktif banget sih kayaknya nengnya. Dari sekarang juga udah udah aktif banget ya. Yang lebih aktif maksudnya. Aktif banget. Oke, terus selanjutnya kemarin itu belum ada seminggu ini dia di DPT 3, Safa di DPT 3. Iya. Terus kemarin PCP juga, terus apalah yang tetes polio gitu, pokoknya banyak, sampai berapa kemarin kan dua tetes, ada tetes apa yang sampai habis itu aku juga nggak nanya apa ya apa. Terus juga PCP, jadi kiri kanan DPT iya, PCP iya, sampai isinya tuh benjol, kata bengkak. Itu biasanya dia DPT tuh hari ini DPT nih, semisal nih malam tuh panas kan, pasti panas ya pasti itu besok pagi tuh udah better gitu, udah nggak panas, udah ceria lagi, lama sedikit lagi. Cuman kemarin karena mungkin dua lah, aku nggak paham sampai dia juga benjol di sini. Biasanya soalnya nggak benjol gitu, bukan benjol sih, kayak bengkak ya, bengkak. Biasa kan nggak bengkak, itu tuh bengkak. Jadinya mungkin itu yang bikin dia sampai 2 malam panas. Nggak 2 malam ya? Hampir 2 malam. Hampir ya, hampir. Karena dia itu kayak dari leher ke bawah nggak panas, tapi palanya panas. Karena nggak tahu ya, pala memang panas kali ya, bagaimana sih? Nggak tahu. Tapi dia masih nggak seceria dia sebelum di DPT, ya kan? Lemas dia, kayak kasihan gitu loh. Yang biasanya udah tembok sini, tembok kanan. Ini tuh dia tuh kalau demam tuh nggak rewel, tapi dia itu yang bikin kayak kita tuh panik ya. Dibilang panik sih nggak, cuma kasihan liatnya gitu, dari kenapa gitu, maksudnya kayak pengen nangis atau apa gitu. Tapi ketawa cuma 1 kali 2 kali ya. Iya, makanya ketawa senyum kayak enggak, karena emang ada yang dirasa gitu. Mungkin itu aja update perkembangan kamu dari ayah dan ibu. Sampai jumpa di perkembangan kamu selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Jangan lupa subscribe, comment, dan like.